Halo, penikmat es teh diplastikin. Apa kabar? Apakah harga es teh di tempat kalian masih aman? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Thor. Nggak usah basa-basi, siapkan es teh saja. Karena saya tahu dompet kalian kosong, sama seperti saya. Langsung saja, gas! Oke. Fast bike, huh? Yeah. Film dimulai dengan seorang pria yang mengambil foto di sebuah bar. Pria ini bernama Ford. Lalu datang dua orang pria, mereka Val dan Dalton, teman-teman Ford. Tujuan Ford sendiri adalah menemui seorang wanita dan meluruskan kejadian masa lalunya karena dia tidak bersalah. Yeah, it's not yours. You don't have to make all the fun. You're gonna need us. Yes, I am. Karena mereka memakai knalpot beat racing, sampai-sampai membuat kaget orang yang sedang tidur. Lalu orang itu mengejarnya. Dan orang ini bernama Junior, adik dari ketua geng motor The Reapers. Kemudian geng motor The Reapers pun datang. Dan ini ketua The Reapers yang bernama Trey atau Bang Pepi the Explorer. His bike. I ain't giving you shit. Time forward, but not long enough. Trey. Dikarenakan ada polisi India, Ford pun aman. Setelah itu, mereka mengunjungi pasar sore, di mana tempat itu banyak menyediakan berbagai makanan, mulai dari somai, cilok, hingga berbagai minuman, seperti es teh. Lalu, Ford mengunjungi sang wanita. Wanita ini bernama Shane, pacar yang ditinggal Ford. Maybe with a little Shane mengatakan kepada Ford bahwa dia adalah buronan FBI karena dituduh sebagai pengedar narkoba. Sementara itu, geng motor Hellions mengira Ford mencuri motor milik Henry James. It was my fault. The feds are still after you, not to mention the Hellions and Henry James. Well, let's. Ford? Ford. Melihat Ford kembali, geng motor Hellions mendatangi Ford. Dan ini Henry, ketua geng motor Hellions, meminta agar Ford mengembalikan motornya. Akan tetapi, Ford sudah tahu apa yang diinginkan Henry, bukan motornya, melainkan sesuatu di dalamnya. No, he won't. If he touches me, he'll never get a
To hand over my bikes. Setelah itu, sesuai informasi dari Junior, bahwa Henry bisa menjual narkoba di wilayahnya Trey. Not slanging your dope on my street. Akan tetapi, Babang Pepi tidak menyetujuinya. You was Don Corleone himself. Down with that shit. Could have made a killing off that cracker. First, you gonna damn good nature, boy. Hey, what's up, man? Kecewa dengan Junior, Henry and Friends pun memulai aksinya dengan menyingkirkan Junior. Yo, dog. You know what to do. That last 6 months, every time I took that year ago, I didn't really like him. Drop her a couple of times. Now, Di waktu yang bersamaan, what the hell? Ford pun menceritakan yang sebenarnya kepada Shane, bahwa Ford So you wouldn't get dragged. kabur karena agar Shane tidak ikut dalam masalahnya. And just come back in town and explain. Junior pun tewas. Lalu saksi mengatakan bahwa Fordlah pelakunya. So she saw the whole thing. White male, mid black and orange leathers. Black and orange leathers. Dan ini agen FBI yang bernama McPherson dan Henderson. Into California. I want that boy. Bitch. Tried to pop Ford 6 months ago. What were you planning on paying with your good luck? Gang known as the Reapers was brutally murdered last night. Kerry Ford, a white male in his late 20s. Let's drive a little. White boy. Dawson's Creek, the white. Dead. Feds think you did it. Reaper. And it all goes away. Shane yang mengetahui kejadian tersebut, Why don't you give them back lalu to him? mereka pun kabur. Right, Shane? You think we could finish this conversation? Dan tidak semudah itu. Geng Hellions terus saja mengejar Ford. Ford pun bisa lepas. Mereka bersembunyi di dalam goa, dikarenakan mereka fans Arsenal. It's like you're trading up. Kemudian Ford pun menelepon McPherson bahwa dia tidak bersalah. Henry lah yang membunuh Junior. Then I'll take you to Akan tetapi Big if. McPherson tidak menanggapinya. Henry killed Junior. Oh, I don't know that. Mendengar kabar bahwa jalan menuju LA diblok, Bang Pepi dan kawan-kawan berinisiatif bahwa dia akan melewati kebun palem. I think he's going after Henry James. You have to pay for the gas. Oh, right. Dan ternyata benar, Ford dan kawan-kawan melewati kebun palem. Dan di sini terjadi adu kejar-kejaran. What are we gonna do? Just you and me. Saat Ford dan Bang Pepi kejar-kejaran, tiba-tiba ban motor Bang Pepi pecah. Hal ini membuat Bang Pepi jatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Ford membantu Bang Pepi dan Bang Pepi selamat. A moving train. Amazing what you can do when you have. Hal ini membuat Bang Pepi penasaran mengapa Ford menolongnya. Mengetahui jalan semua diblok, Ford menyelinap di sebuah mobil. Dan saat terjadi pemblokiran jalan, mereka pun mulai beraksi.
Dan di sini terjadi lagi adu kejar-kejaran antara Bang Pepi dan Ford. Mereka pun berkelahi, adu jotos-jotosan, tendang-tendangan, hingga adu kertas batu gunting. Dan di sini Ford menjelaskan semuanya, apa yang terjadi kepada Junior, bahwa dia telah dijebak oleh Henry. I didn't kill Junior either. If I did, I probably would have let you down. He set me up. Well, see for yourself. You can always shoot me then. Dan di sini Ford dan Trey mulai bekerja sama. Crystal meth. You tried to set me up. It's cool. They're here to take down Henry. What the hell? Fierce, and you're supposed to wait till after Henry. Saat Ford dan Trey menunggu Henry, agen FBI pun menggerebek mereka. Dan tanpa disangka, agen McPherson menembak rekannya sendiri. Dan ternyata McPherson sudah bersekongkol dengan Henry. Henry juga menyandera Shane dan teman-teman Ford. Lalu agen Henderson masih hidup dan meminta bantuan. Kemudian di tempat itu mereka saling adu jotos. Mengetahui Henry kabur dengan narkobanya, Ford kemudian mengejar Henry. Dan di saat itu, agen Henderson meledakkan tempat tersebut dan menyebabkan agen McPherson mati. Di saat yang bersamaan, Shane pun berhasil membereskan anak buah Henry. Dengan tendangan saltonya, dia ciptakan gol. Kemudian terjadi adu kejar-kejaran antara Ford dan Henry. Lalu motor mereka pun meledak dan Ford terpental dan dia masih hidup karena Ford adalah pemeran utama. Setelah itu Ford dan Bang Pepi mulai berbaikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan terakhir, mereka melakukan perjalanan ke Meksiko. Film pun berakhir. Menurut saya film ini sangat keren pada waktu itu, dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kebenaran harus ditegakkan, seperti halnya Satria Batang Hitam, harus tegak, keras, dan tahan lama. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya dapat AdSense dari YouTube dan bisa beli celana dalam. Saya Ir, Sempak Kuda.